Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendri Yurayuda dari kelas 11 MIPA 2, absen 17. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi biologi, yaitu transport membran plasma. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu membran plasma dan macam-macam transport membran plasma. Membran plasma merupakan struktur semi permeabel, yang artinya bahwa membran tersebut dapat dilewati oleh beberapa zat atau ion molekul tertentu. Selanjutnya yaitu macam-macam transport membran plasma, yaitu terdiri dari 3 macam. Yang pertama ada pasif transport, yang kedua ada aktif transport, yang ketiga yaitu menggunakan vesicle. Di sini pasif transport merupakan transportasi membran plasma yang menggunakan prinsip difusi. Jadi perpindahan zat dari daerah intrak ke ekstrak maupun sebaliknya akan terjadi dari daerah di mana zat tersebut berada dalam konsentrasi yang tinggi ke daerah di mana zat tersebut berada dalam konsentrasi yang rendah. Dan perlu diingat bahwa ini merupakan proses difusi, dia tidak memerlukan energi atau tidak memerlukan ATP. Dengan itu dia bisa dikatakan pasif transport. Pasif transport terdiri dari 2 macam, yaitu simple diffusion, yang kedua facilitated diffusion. Apa itu simple diffusion? Merupakan proses difusi zat yang melewati struktur lipid dari membran plasma. Zat yang dapat melewati struktur lipid merupakan zat yang bersifat nonpolar dan hidrofobik. Contohnya yaitu ada oksigen, CO2, vitamin A, DE, dan vitamin K. Simple diffusion ini berperan dalam proses pertukaran O2 dan CO2 di dalam suatu sel. Yang kedua yaitu facilitated diffusion, merupakan proses difusi zat yang tidak dapat melewati struktur lipid dikarenakan ion-ion ini tidak dapat berdifusi melewati lipid dari membran plasma, tetapi mereka membutuhkan sebuah fasilitas lain seperti ion channel dan potasium. Mereka tidak dapat melewati struktur lipid karena mereka terlalu hidrofilik polar. Facilitated diffusion ini dinamakan channel assisted facilitated diffusion. Ion channel itu berbentuk seperti pipa sehingga molekul itu dapat melewati pipa tersebut, dan akan terjadi diffusion, dan itulah yang dinamakan channel assisted facilitated diffusion. Dan perlu diingat bahwa mereka merupakan pasif transport, berarti dia tidak membutuhkan ATP atau energi. Contoh ion yang menggunakan difusi tersebut yaitu potasium, di mana dia akan berpindah dari daerah intraseluler ke daerah ekstraseluler. Selanjutnya yaitu carriers mediated diffusion, yang berarti dia menggunakan carrier. Tugas carrier yaitu menangkap molekul atau zat dari daerah ekstraseluler maupun intraseluler, lalu ia akan berubah bentuk dan memindahkan zat atau molekul tersebut ke daerah sebaliknya. Dan pada saat memindahkan zat molekul tersebut ke daerah sebaliknya, tugas carrier ini sama seperti channel ion.
Proses ini tidak membutuhkan ATP dan dia memindahkan ion dari daerah di mana konsentrasi tinggi ke daerah konsentrasi rendah. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai transport membran lain, yaitu transport aktif. Transport aktif dibagi menjadi dua macam, yaitu primary active transport dan secondary active transport. Untuk hari ini kita hanya membahas primary active transport saja. Transport aktif merupakan kebalikan pasif transport, dan juga transport aktif dalam melakukan transport membran memerlukan energi. Untuk primary active transport, sumber energi yang digunakan adalah ATP. Primary active transport biasanya menggunakan carrier dan ion. Yang sering digunakan yaitu ion sodium dan juga potasium. Carrier ini juga biasanya mentransfer ion sodium dan potasium yang biasanya dinamakan the sodium potassium pump. Sodium itu merupakan konsentrasi rendah di dalam sel, tapi dia konsentrasinya tinggi di daerah ekstraseluler, dan sodium ini ingin membawa sodium dari daerah intraseluler ke ekstraseluler melawan gradien konsentrasi, dan untuk potasium merupakan sebaliknya. Untuk mencapai hal-hal tersebut, hal pertama yang dilakukan oleh sodium potasium pump adalah menangkap 3 buah ion sodium dari daerah intraseluler, lalu akan mengambil 1 buah fosfat dan ATP, sehingga ATP akan menjadi ADP, dan dari reaksi tersebut sodium potasium pump mendapatkan energi agar ia dapat berubah bentuk. Lalu ia akan melepaskan sodium ke daerah ekstraseluler, dan selanjutnya 2 buah ion potasium dan daerah ekstraseluler akan ditangkap oleh sodium potasium pump. Lalu fosfat yang tadi dipegang oleh sodium potasium pump akan dilepas, sehingga bentuk sodium potasium pump akan kembali seperti awal, dan ion potasium akan dilepas ke daerah intraseluler, dan siklus ini akan berulang terus hingga akhirnya transport membran plasma itu berhasil dilakukan. Untuk itu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.